Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fadil Ardiani Fandi dengan NIM 255177007111006. Di video ini saya akan membahas tentang virtual memory dalam sistem operasi. Materi ini penting karena hampir semua perangkat modern seperti laptop dan smartphone menggunakan virtual memory untuk mengelola RAM agar lebih efisien. Di video ini saya akan membahas mulai dari latar belakang sampai contoh penerapannya di sistem operasi. Oke. Kenapa virtual memory itu diperlukan? Masalah utamanya adalah keterbatasan RAM. Misalnya, RAM kita cuma 8 GB. Tapi kita membuka browser dengan banyak tab dan aplikasi coding atau game. Nah, total kebutuhannya itu bisa lebih dari 8 GB. Kalau tidak ada virtual memory, program bisa crash atau solusinya sistem operasi meminjam ruang dari hard disk atau SSD. Jadi seolah-olah kita mempunyai memori yang besar. Analoginya seperti ini. Bayangkan meja belajar kecil atau RAM, bisa disebut RAM, tapi bukunya banyak. Sebagian buku disimpan di rak atau disk. Jadi kalau perlu baru diambil ke meja. Itulah konsep virtual memory. Selanjutnya saya akan membahas tentang on-demand paging. On-demand paging mempunyai arti, yaitu yang halamannya hanya dimuat saat dia itu dibutuhkan. Biasanya program besar dibagi jadi bagian kecil yang disebut sebagai page. Nah, yang terjadi tidak semua page masuk RAM dan hanya yang dipakai saja. Contohnya, kita buka aplikasi Microsoft Word. Tidak semua fitur langsung dimuat, hanya bagian yang kita pakai. Kalau kita akses fitur baru, akan terjadi page fault dan sistem ambil data dari disk. Kelebihannya, dia hemat RAM, loading awal cepat. Dan kekurangannya, kalau sering page fault, jadi lebih lambat. Oke, yang keempat saya akan membahas tentang copy on write. Copy on write adalah teknik untuk menghemat memori. Contoh, ada dua proses yang butuh data yang sama. Tanpa teknik ini, data di-copy 2 kali dan menyebabkan boros RAM. Dengan copy on write, dia awalnya memakai data yang sama. Kalau ada yang mengubah menggunakan, baru dibuat salinan. Analoginya seperti fotokopi dokumen. Tidak langsung difotokopi, hanya difotokopi kalau ada yang mau mengedit. Keuntungannya, dia hemat memori dan efisien untuk multitasking.
Nomor 5 yaitu page replacement. Page replacement ini maksudnya kalau RAM penuh, jadi sistem harus memilih page mana yang dibuang. Ini disebut dengan page replacement. Ada beberapa algoritma yang saya sebutkan 3, yaitu FIFO atau first in first out. Yang cara kerjanya itu yang masuk pertama keluar dulu, kemudian simple tapi kurang optimal. Yang kedua LRO. Jadi dia cara kerjanya yang paling lama tidak dipakai, dibuang, dan lebih pintar. Yang ketiga ada optimal, buang yang tidak akan dipakai lagi, dan paling bagus tapi sulit diterapkan. Contohnya RAM penuh, lalu user membuka aplikasi baru. Sistem harus mengorbankan page lama. Tujuannya yaitu menjaga performa tetap stabil. Oke. Lanjut ke nomor 6, yaitu allocation of frame. Frame adalah tempat di RAM untuk menyimpan page. Cara membaginya ada 2, yaitu equal allocation. Equal allocation yaitu semua proses dapat jumlah yang sama. Kemudian kalau proportional allocation. Proportional allocation yaitu sesuai kebutuhan proses. Contoh, game biasanya butuh lebih banyak memori dibandingkan notepad. Jadi, sistem harus pintar membagi agar tidak ada proses yang kekurangan memori. Nomor 7 yaitu thrashing. Oke, pengertian dari thrashing yaitu thrashing adalah kondisi di mana sistem terlalu sering bolak-balik antara RAM dan disk. Kemudian ada akibatnya, yaitu komputer menjadi sangat lambat dan CPU sibuk tapi tidak produktif. Contohnya seperti buka banyak aplikasi berat di RAM kecil, jadi sistem terus tukar data dan jadi lag. Ada solusinya, yaitu menutup aplikasi, menambah RAM, dan terakhir menggunakan manajemen memori yang baik. Lanjut di nomor 8, poin nomor 8, memory map file. Memory map file dari pengertiannya, memory map file memungkinkan file di disk diperlakukan seperti data di RAM. Jadi kita bisa akses file seperti array. Contohnya seperti di database besar. Lebih cepat kalau kita pakai teknik ini. Keuntungannya akses cepat, efisien, tidak perlu read atau write manual. Poin nomor 9, yaitu allocating kernel memory. Dari pengertiannya, kernel memory adalah memori khusus untuk sistem operasi. Cara alokasinya ada 2, yaitu body system dan slab allocation. Pengertian dari body system yaitu membagi memori menjadi blok-blok kecil, dan slab allocation yaitu untuk objek tertentu. Dan ada tujuannya, poin pertama itu cepat, yang kedua itu efisien, yang ketiga menghindari fragmentasi. Lanjut ke poin nomor 10, system example. Dari contoh implementasi, ada Windows menggunakan patching dan patch file. Kemudian Linux menggunakan swap memory. Kemudian terakhir ada Android, yaitu turunan Linux juga bisa pakai virtual memory. Jadi semua OS modern menggunakan konsep ini. Dari sini bisa saya tarik kesimpulan dari virtual memory. Jadi virtual memory itu sangat penting karena mengatasi keterbatasan RAM. Yang kedua memungkinkan multitasking. Yang ketiga meningkatkan efisiensi sistem. Dengan adanya virtual memory, komputer kita bisa berjalan walaupun dengan memori yang terbatas. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.